Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di pembelajaran tematik. Insya Allah di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pecahan ya. Sebelum ke pembahasan yang baru, Bapak juga ingin mengingatkan kembali tentang materi yang kita pelajari, yaitu mengenai konsep pecahan. Kalau kemarin kita mencontohkan jika ada sebuah gelas, kemudian gelas itu dijatuhkan, maka bagian-bagian kecilnya kita sebut dengan pecahan gelas. Nah, sama seperti halnya bilangan ya. Bilangan yang utuh kita sebut dengan bilangan bulat ya. Bilangan bulat ini bisa menjadi bilangan pecahan. Artinya pecahan merupakan bagian dari yang utuh atau bagian dari bilangan bulat. Nah, untuk materi sekarang yaitu tentang konsep pecahan senilai ya. Nah, langsung saja, dan mohon maaf ya, Bapak di sini menggunakan media pembelajaran yang sederhana. Jadi apabila gambarnya mungkin kurang sempurna ya, mohon dimaafkan. Dan untuk sekarang, nah Bapak ingin mencontohkan, misalkan sama kayak kemarin, ada satu buah pizza ya. Kemudian pizza ini kita bagi ke dalam dua bagian. Lalu ada satu bagian yang kita makan. Nah, sama Bapak diarsir ya. Nah, ini bagian yang akan dimakan, diarsir ya. Berarti penulisannya ada satu bagian yang diarsir dari, ada berapa bagian semuanya? Dua bagian. Maka penulisannya 1/2, atau sering juga kita sebut dengan setengah. Jadi di sini ada setengah bagian yang akan dimakan ya. Yang diarsirnya ada setengah bagian. Selanjutnya misalkan ada juga satu buah pizza lagi ya. Ini anggap saja besar pizzanya sama ya, bulatnya sama, besarnya sama. Kalau yang ini kita bagi ke dalam 4 bagian. Kemudian ada 2 bagian yang diarsir yang akan kita makan ya. Penulisannya yaitu ada 2 bagian yang diarsir, maka ditulis 2 per semuanya ada berapa? Ada 4 ya, ada 4. Maka penulisannya 2/4. Dan contoh lagi, misalkan kita mempunyai satu buah pizza lagi. Nah, kalau yang ini kita akan mencobanya atau membaginya ke dalam 6 bagian yang sama besar ya. Dan 3 bagian ini yang akan kita makan ya. Maka kita arsir 3 bagian ini. Penulisannya yaitu ada 3 yang diarsir per, dari total berapa? Dari 6 bagian. Nah, jadi gambar yang pertama itu merupakan setengah atau 1/2, karena ada satu yang diarsir dari 2 bagian, maka penulisannya 1/2. Kemudian gambar yang kedua ada 2 bagian yang diarsir dari 4 bagian, maka penulisannya 2/4. Dan gambar ketiga ada 3 bagian yang diarsir dari totalnya ada 6 bagian, maka penulisannya 3/6. Nah, jika kita perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3, jika gambar 1 dibaginya ada 1 bagian atau 2 bagian ya. Kalau gambar kedua yang kita makan ada 2 bagian. Kalau yang
gambar ketiga yang kita makan ada 3 bagian. Coba kalian perhatikan apakah besarnya sama? Ya, semuanya besarnya sama ya, meskipun kalau yang ini dibaginya ke dalam satu bagian ya, yang kita makan hanya satu bagian. Kalau yang gambar kedua yang kita makan 2 bagian. Kalau yang kita makan di gambar ketiga ada 3 bagian. Akan tetapi jika kita perhatikan maka besarnya sama ya. Oleh karena itu kita bisa tulis 1/2 itu nilainya sama dengan 2/4 bagian. Yang 1/2 yang ini yang kita makan nilainya itu besarnya itu sama dengan 2/4 ya. Maka kita bisa tulis 1/2 sama dengan 2/4, dan 2/4 juga yang bagian yang ini ya, itu besarnya sama dengan 3/6, meskipun kalau yang ini dibaginya lebih banyak ya, dibagi ke dalam 3 bagian, tapi besarnya sama ya. Maka ini pun 2/4 besarnya itu sama atau sama dengan 3/6. Artinya yang dimaksud pecahan senilai adalah meskipun angkanya berbeda tapi nilainya tetap sama, meskipun yang ini dibaginya ke dalam 2 bagian, ini ada 3 bagian, ini ada dibagi hanya yang kita makan hanya satu bagian, tapi besar yang kita makan itu sama. Maka pecahan senilainya 1/2 itu besar nilainya sama dengan 2/4 ya, dan 2/4 nilainya sama dengan 3/6. Nah, kalau misalkan tanpa gambar maka yang akan kita dapatkan adalah seperti ini. 1 jika menjadi 2 itu dikali 2 ya. Maka 2 menjadi 4 itu sama dikali 2 ya. Jadi apabila pembilang ini bagian yang atas kita kalikan 2, maka penyebutnya pun harus kita kalikan 2 ya. Jangan satu saja yang kita kalikan, tapi dua-duanya yang atas dan yang bawah harus kita kalikan dengan nilai yang sama. Jika 1 dikali 2 menjadi 2, maka 2 pun penyebutnya kita kalikan juga dikali 2, maka nilainya menjadi 4 ya. Termasuk jika 1 ingin menjadi 3, karena 1/2 ini nilainya sama dengan 3/6 ya. Maka 1 menjadi 3 yaitu dikali dengan 3 ya, dan 2 juga jika ingin menjadi 6 dikali 3 ya, maka nilainya sama. 1/2 itu nilainya sama besar dengan 3/6. Artinya jika kita ingin menuliskan pecahan senilai, maka cara yang harus kita lakukan adalah dengan mengalihkan penyebut dan pembilang ya. Contoh 1/2. Coba kalian cari pecahan senilainya. Ini pecahan senilainya jika 1 dikali sama dengan 1 ini misalkan dikali 2 ini sama dikali, harus juga dikali 2, maka nilainya 1 dikali 2 menjadi 2, 2 dikali 2 menjadi 4 ya. Maka 1/2 ini senilai dengan 2/4, atau boleh 1/2 kita kalikan
misalkan 1 dikali 5, maka 2 pun yang bawah harus dikali 5. 1 kali 5 hasilnya 5, 2 dikali 5 hasilnya 10. Maka 1/2 ini merupakan, kalau kita mencari pecahan senilai, maka 1/2 senilai dengan 5/10. Nah, artinya jika kita ingin menentukan pecahan senilai, maka harus dikalikan dengan besar yang sama. Antara pembilang dan penyebut harus dikali dengan nilai yang sama. Atau selain dikali juga kita bisa membagi tapi dengan nilai yang sama ya. Contoh 20/60. Nah, jika misalkan 20 ini dibagi 2, maka penyebutnya pun yang bawah ya. Jadi ingat, yang atas itu disebutnya pembilang dan yang bawah disebutnya penyebut. Maka yang bawah pun atau penyebutnya kita bagi 2. 20 dibagi 2 hasilnya 10/60 dibagi 2 hasilnya berapa? 30. Maka 20/60 ini senilai dengan 10/30. Nah, itu untuk kita menentukan pecahan senilai. Sekarang untuk tugasnya, coba kalian lihat di buku pena halaman 103. Nah, di sana ada soal nomor 3 dan nomor 4 ya. Nah, instruksinya lengkapi tabel berikut dengan pecahan senilai 1/5, kemudian di pinggirnya 1/5 sama dengan 2/10. Artinya 1/5 ini menjadi 2/10. 1 dikali berapa? 2 ya. 1 dikali 2, 5 pun dikali 2, maka hasilnya 2/10. Nah, kalian cari kembali ya. 1 misalkan dikali 3, nanti hasilnya 3/5 dikali 3 berapa? 15. Kemudian setelah kali 3 misalkan kita mencoba dikali 4, kali 5, kali 6 dan seterusnya ya. Jadi pecahan senilai ini bisa dikali dengan nilai berapapun ya, akan tetapi harus dengan nilai yang sama. Jika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya pun harus dikali 2. Termasuk di kolom yang selanjutnya 3/4. 3/4 sama dengan 6/8. 3 itu dari mana? 6 dari mana? Ya, 6 diperoleh dari 3 dikali 2, kemudian 4 dikali 2, maka menjadi nilainya 6/8, yaitu sama, nanti kalian cari. Kemudian di nomor 4, 2/3 sama dengan menjadi 8. Kira-kira hasilnya berapa? 2 dikali berapa yang menghasilkan angka 8. Nah, itu di soal nomor 4 yang bagian A ya. Ada 2/3 kemudian sama dengan 8. Titik-titik. Nah, ini titik-titiknya berapa? Kira-kira 2 menjadi 8 kita kalikan berapa? Ya. Kita kalikan 4 ya, dikali 4. Maka yang 3 pun yang penyebutnya kita kali 4, sehingga hasilnya 3 dikali 4 12. Itu untuk nomor A ya, berarti jawaban nomor A 8/12. Nah, untuk jawaban nomor B, C, D sampai I, coba kalian cari ya, kira-kira itu dibaginya atau dikali ke bilangan berapa. Nah, untuk tugasnya silahkan diisi
halaman 103 nomor 3 dan nomor 4. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.